Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Adapun studi kasusnya yaitu sebuah rumah sakit tipe B mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan sistem pendaftaran pasien selama 3 hari. Identifikasi risiko apa saja yang muncul dari kasus tersebut? Fokusnya di sini ada risiko administrasi. Adapun identifikasi masalah dari risikonya yaitu yang pertama administrasi, yaitu gangguan proses pendaftaran pasien atau manual tidak efisien. Yang kedua ada risiko keterlambatan pelayanan akibat antrian terkelola dengan baik, dan yang ketiga kehilangan data pasien sementara atau permanen. Yang keempat, keterlambatan dalam pelaporan klaim BPJS dan asuransi. Dan yang terakhir, kerugian finansial akibat downtime sistem. Selanjutnya ada risiko klinis. Yang pertama, penundaan tindakan medis karena data pasien tidak segera tersedia. Yang kedua, risiko salah identifikasi pasien atau human error dalam pencatatan manual. Dan yang ketiga, penurunan mutu pelayanan akibat keterlambatan akses rekam medis. Risiko non-klinisnya yaitu penurunan kepercayaan publik terhadap rumah sakit, toleran potensi sanksi regulasi jika terbukti tidak ada keamanan data pasien, dan yang terakhir beban kerja tambahan bagi sumber daya manusia yaitu stres atau kelelahan. Adapun analisis risikonya yaitu risiko kehilangan data pasien, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, dan tingkat risikonya tinggi. Yang kedua, klaim BPJS tertunda, probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya tinggi. Yang ketiga ada salah identifikasi pasien, yaitu probabilitas rendah sedang, dampaknya tinggi, dan tingkat risikonya tinggi. Yang keempat, penurunan citra rumah sakit, probabilitas sedang, dampaknya tinggi, dan tingkat risikonya tinggi. Yang kelima, kerugian finansial, probabilitasnya sedang, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya juga sedang. Dan risiko yang terakhir yaitu beban kerja berlebih, probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya tinggi. Selanjutnya ada strategi pengendalian risiko. Yang pertama, preventif atau pencegahan. Yang pertama, meningkatkan sistem keamanan TI, yaitu firewall, antivirus, enkripsi, dan backup rutin. Yang kedua, SOP, manual untuk pendaftaran pasien dalam keadaan darurat. Dan yang ketiga, pelatihan SDM untuk menghadapi serangan cyber dan penggunaan prosedur cadangan. Selanjutnya, mitigasi atau pengurangan dampak. Yang pertama ada gunakan sistem pencatatan manual sementara atau formulir darurat. Yang kedua ada backup data rutin di server offline atau cloud. Dan yang ketiga, komunikasi terbuka ke pasien tentang keterlambatan untuk menjaga kepercayaan. Selanjutnya ada kontingensi atau pemulihan. Yaitu yang pertama Disaster Recovery Plan atau DRP dan Business Continuity Plan atau BCP. Yang kedua ada aktivasi tim IT darurat atau Incident Response Team. Dan yang ketiga audit forensik digital pasca insiden untuk mencegah pengulangan. Selanjutnya ada monitoring dan review. Yang pertama ada monitoring, yaitu audit internal administrasi, cek klaim BPJS, keuangan, kepatuhan SOP darurat. Selanjutnya pemantauan beban kerja dan kepuasan SDM. Selanjutnya, survei kepuasan pasien pasca insiden dan laporan keamanan TI secara periodik. Berikut ada review. Yang pertama ada evaluasi apakah SOP darurat dijalankan sesuai rencana. Selanjutnya, perbaikan kebijakan keamanan TI bila ditemukan celah. Dan terakhir, update pelatihan dan simulasi serangan cyber minimal setahun sekali. Adapun evaluasi keberhasilannya yaitu yang pertama sistem administrasi kembali normal kurang dari 3 hari pasca serangan. Yang kedua ada tidak ada kehilangan data pasien permanen. Yang ketiga, klaim BPJS tetap dapat diajukan meski ada keterlambatan kurang dari sama dengan 1 minggu. Yang keempat ada tidak ada kasus salah identifikasi pasien.
Yang kelima, tingkat kepuasan pasien pasca insiden tetap lebih dari sama dengan 70%. Dan yang terakhir, SOP darurat dan PCP terbukti berjalan sesuai rencana. Adapun kesimpulannya yaitu serangan ransomware pada RS tipe B menimbulkan risiko administrasi yang signifikan dengan implikasi klinis dan non-klinis. Risiko tertinggi adalah kehilangan data pasien, keterlambatan klaim BPJS, serta penurunan kepercayaan publik. Dengan strategi pengendalian berbasis pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, rumah sakit dapat menjaga kontinuitas pelayanan. Monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk memastikan kesiapan menghadapi serangan serupa di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.